Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gas, aku nggak bisa seperti ini terus. Aku semakin merasa bersalah dengan Jingga. Gumam Nadine begitu lirih sambil menatap jagung bakar di tangannya. Maaf, sudah menempatkanmu di posisi salah, kata Bagas mengusap rambut Nadine dengan lembut. Enggak, kamu enggak salah, tapi akulah yang salah. Tidak seharusnya aku menyeret kamu ke dalam duniaku. Tidak seharusnya aku... Jangan katakan apapun lagi. Aku nggak mau kamu terus menyalahkan diri sendiri. Di sini kita yang salah, aku dan kamu, bukan hanya kamu. Tutur Bagas menyentuh bibir Nadine dengan jarinya. Mata keduanya saling menatap dengan tatapan dalam. Tapi Jingga sudah banyak membantuku. Dia sahabatku dan... Aku yakin suatu saat dia akan mengerti, kata Bagas disertai helaan nafas panjang. Bohong bila ia tidak tersiksa dengan perasaannya. Ia merasa sangat bersalah dan ikut terluka setiap kali melihat Jingga di sekolah. Namun ia juga tak bisa berbuat banyak. Karena itu memang kemauan Jingga. Apa kamu mau kita pindah sekolah? Tawar Bagas membuat Nadine terdiam, seolah mencerna tawaran yang diberikan Bagas. Mungkin bila dirinya pindah sekolah, ia tidak akan lagi bertemu dengan Jingga dan ia tidak akan membuat Jingga semakin terluka. Apakah ini yang terbaik? Batin Nadine sedikit ragu. Permisi, ucap Langit ketika sudah sampai di sebuah supermarket yang buka 24 jam tak jauh dari apartemennya. Selamat datang, ada yang bisa dibantu? Tawar seorang kasir langsung memasang wajah secerah mungkin ketika mendapatkan pembeli bening walau sedikit bewok dan rambut panjang. Saya mau beli pembalut, ujar Langit dengan raut wajah datarnya, sehingga membuat senyum di wajah sang kasir langsung lenyap seketika. Pembalut, gumamnya pelan sambil mengerjapkan matanya berulang. Saya tidak ada waktu, saya minta tolong, berikan saya pembalut terbaik di sini. Baik, saya carikan. Mau yang merek apa? Tanya kasir setelah menetralkan kekecewaannya. Jelas saja ia kecewa karena ternyata pria tampan itu sudah memiliki istri. Ia istri karena laki-laki itu rela membeli sebuah pembalut di tengah malam seperti ini. Apa saja, jawab Langit masih datar. Yang berapa senti? Langit mengerutkan dahinya sedikit bingung. Memangnya ada berapa senti? Batinnya. Paling panjang, jawab Langit lagi dengan asal. Mau yang sayap atau biasa? Tanya kasir itu lagi-lagi membuat dahi Langit berkerut. Buat apa sayap? Tanya Langit sedikit bingung. Saya beli pembalut, bukan ayam atau burung yang ada sayapnya. Imbuhnya berdecak. Maaf, tapi... Sudahlah, saya mau semuanya saja satu persatu, ucap Langit pada akhirnya tidak ingin berdebat. Dengan cepat, kasir itu pun segera bergegas dan mengambilkan beberapa merek dan ukuran serta model untuk Langit. Tak lupa, Langit juga mengambil beberapa cemilan serta beberapa minuman kaleng untuk jaga-jaga. Totalnya 782.600, kata kasir setelah menjumlah semua belanjaan Langit. Setelah membayar, Langit pun segera pulang dengan membawa beberapa kantong plastik berisikan pembalut dengan berbagai merek dan ukuran serta tipe. Sementara itu, Jingga yang sedang asik berendam mendengar suara pintu apartemen yang dibuka. Ia pun mengira bahwa Langit sudah pulang. Jingga segera bergegas menyudahi acara mandinya. Dengan memakai bathrobe, ia keluar dari kamar mandi. Ceklek. Baru saja dirinya membuka pintu kamar mandi, pintu kamar pun juga terbuka. Namun bukan Langit yang ia lihat, melainkan seorang laki-laki dewasa yang seumuran dengan Langit, namun Jingga tak mengenalinya.
"Siapa kamu?" pekik Jingga terkejut. "Siapa kamu?" seru Jingga lagi ketika melihat lelaki dewasa yang sepertinya setengah mabuk memasuki kamarnya. Takut itulah yang dirasakan oleh Jingga saat ini, hingga tanpa sadar menyentuh dinding sambil mencengkram erat badropnya. "Anak kecil ternyata," gumamnya menyeringai. "Adik manis, kenapa kamu di sini?" tanyanya lagi, namun Jingga tidak menjawab sama sekali karena takut. Tidak mendapatkan jawaban dari Jingga, akhirnya lelaki itu pun semakin memajukan langkah kakinya agar mendekat dan melihat dengan jelas wajah Jingga. Namun tiba-tiba matanya teralihkan pada tempat tidur yang terdapat noda merah tidak sedikit di sana. "Alhamdulillah," gumamnya kecil dan masih bisa didengar oleh Jingga. Mengapa laki-laki mabuk itu mengucap alhamdulillah setelah melihat noda darah datang bulannya? Batin Jingga bertanya-tanya. Baru saja Jingga hendak bertanya, tiba-tiba pintu kembali dibuka dan muncullah langit yang datang dengan membawa cukup banyak kantong plastik. "Om," pekik Jingga langsung berlari menghampiri langit. "Kenapa Om lama banget sih?" keluh Jingga ketika sudah sampai di belakang langit. "Kamu pikir aku punya kekuatan menghilang?" jawab langit ketus. "Om itu siapa? Jingga nggak kenal. Beneran deh, itu bukan tamu Jingga. Tadi dia tiba-tiba masuk. Jingga pikir itu Om Langit, tapi ternyata bukan. Mukanya lebih jelek dari Om soalnya," celetuk Jingga yang masih bersembunyi di belakang langit. Seketika itu juga langit baru tersadar bahwa dirinya kedatangan tamu yang tak diundang. "Tunggu, tadi kamu bilang apa?" tanya langit seolah baru tersadar mendengar ucapan Jingga. "Yang mana?" tanya Jingga balik. "Kata terakhir, Om Langit." "Sebelum itu, lebih jelek dari Om Langit." "Maksud kamu aku jelek?" seru langit tiba-tiba. Bukan jelek, cuma itu sedikit buruk. Makanya Om dengerin kata-kata Jingga. Om ke salon, cukur itu rambut sama kumis biar nggak kayak Vokarok begitu. Omel Jingga panjang lebar memanyunkan bibir kesal. "Kenapa harus mulai mengkritik penampilan lagi?" saut langit seolah tak terima. "Loh kan Om Langit yang mulai tadi," kata Jingga tak mau kalah. "Stop!" pekik seseorang yang di depan mereka yang sejak tadi sudah merasa sangat pusing berharap menemukan ketenangan. Namun yang ia dapatkan malah perdebatan sengit. "Kalian berdua sangat berisik," keluhnya memijit kepalanya yang begitu berat akibat minumannya. "Ngapain kamu kesini?" tanya langit dengan raut wajah datarnya. "Aku hanya penasaran dengan ucapan Maxim, dan juga aku diusir sama istriku karena banyak minum," jawabnya terkekeh. "Jadi aku kemari untuk menumpang sekaligus membuktikan ucapan Maxim," imbuhnya. "Apa yang dia katakan?" tanya langit penasaran, namun entah mengapa ia merasa bahwa perasaannya sedikit tidak enak. "Kau memelihara sugar baby," katanya sedikit berbisik namun masih jelas terdengar di telinga Jingga dan langit. "Maksud Om, aku sugar baby?" tanya Jingga memastikan. "Ah, kau dengar rupanya," jawabnya terkekeh kembali. "Padahal aku sudah berbisik." "Benar kata orang, kalau orang mabuk itu 11-12 sama orang gila," celetuk Jingga berdecak. "Heh, aku tidak mabuk," serunya tak terima namun juga tertawa. "Sudahlah, lebih baik kau pulang." Tidak, aku akan di sini sampai besok pagi. Istriku sedang marah, tapi aku tidur di mana?" tanyanya sedikit bingung. "Sudah tidak ada tempat di sini, pergilah ke rumah Maxim," usir langit lagi dengan kesal.
Kau tahu istrinya dan istriku itu best friend forever. Mereka berdua sangat suka menganiaya suami. Makanya Maxim sudah melarangku ke sana. Keluhnya menghela nafas berat. Dan di sini aku juga yang melarang Om menginap. Anggap saja aku calon istri Om Langit. Jadi silakan pergi, pintu keluar di sana, ucap Jingga sambil menunjuk ke arah pintu, hingga membuat dua laki-laki itu langsung menatap ke arah Jingga dan pintu secara bergantian.